Saya main BMX atau main di extreme sport sekitar tahun 84-85 lah. Obrolan saya kan yang terlalu bisa dibilang vulgar ya. Ya kalau saya sih berusaha supaya menghindari dari masalah apapun itu gitu. Memang jiwa udah di sepeda, di BMX ya, di BMX. Benar kata Opa tadi kita ngomong Playboy, saya mah setia sama BMX, ternyata benar. Gila Opa Yopi. Konsistensi intinya. Konsistensi. Gitu. Kuncinya adalah konsistensi ya. Konsistensi betul sekali. Karena ada beberapa teman saya yang memang setelah di BMX Stack tidak ada event, mereka lari ke main sepeda lain, sepeda road bike atau mountain bike dan lain. Sebetulnya sah-sah aja, nggak ada masalah gitu kan. Karena memang mungkin mereka ada tujuan ke sana gitu kan untuk jadi atlet mountain bike atau sepeda balap. Kalau saya nggak, ya BMX aja gitu. Oke, tapi kalau dari BMX lari ke mountain bike atau yang lain-lainnya itu bisa nggak sih? Bisa, karena basicnya sebetulnya semua basic tuh dari BMX. Oke. Sebetulnya. Iya betul. Gitu. Kan nggak mungkin juga anak kecil main langsung sepeda mountain bike gede gitu kan? Nggak. Karena kan saya juga ada satu sekolah di Bali, sekolah BMX. Opa bikin? Iya. Oke. Jadi namanya saya apa Opa? Bali Academy. Bali Academy. Iya. Hanya BMX. Iya, hanya BMX. Biasanya apa aja yang diajarin tuh apa aja sih kalau di sekolah gitu? Ya yang kalau udah bisa naik sepeda ya jenjang selanjutnya ya mereka mencoba lebih mengenal sepeda lebih dalam. Mengenal tuh jadi supaya si sepeda tuh bisa dikontrol sama dia. Nah kan cuma gitu doang Pak, rem belok. Apa ada lagi lebih? Ya kalau belok kan kita harus paham. Terus belajar teknik jatuh. Kan itu harus dipelajari. Jatuh pun ada teknik? Iya, harus dipelajari gitu. Oke, berarti buat teman-teman kalau misalnya penasaran bisa langsung cek di Bali Academy ya. Ini buat teman-teman di Bali tentunya ya. Bali Academy nanti Opa sendiri sebagai pelatihnya. Ya, untuk saat ini masih saya karena untuk menjadi seorang guru itu belum tentu dia harus profesional terus bisa menjadi guru. Tidak profesional malah bisa menjadi guru. Karena yang kita ajarkan itu bukan teknik aja. Apalagi kalau murid kita masih kayak umur 3 tahun. Ada. Murid saya paling kecil 2,5. Ya mungkin sekarang udah 3 tahun lebih lah. Kan BMX gede gini Opa. Ya kan dari push bike. Sepeda kecil ya. Iya. Dari push bike ya gitu ya. Dari balance bike. Yes, balance bike. Ya. Jadi kan kita harus bisa mengenal si jiwa si anak itu gitu. Kecuali kalau udah umur teenager 12 tahun, 13 tahun kan gampang ngarahinnya gitu. Tapi kalau anak kecil ya agak memang susah ya karena saya mengajarkan kalau yang untuk yang masih kecil ya. Si anak itu harus bisa mencintai. Dengan sepedanya. Itu poin pertama. Iya, kalau dia udah cinta, udah tiap hari dia akan inget. Minta sama bapaknya, ayo main sepeda. Karena dia cinta. Yes. Nah, itu yang harus pertama kali dibangun. Cinta dulu. Dan nggak semua orang pro BMX ataupun siapapun bisa menjadi seorang guru. Yes. Karena sulit. Betul. Oke. Gila, ini berarti emang Opa emang bener-bener fokus bukan hanya di kehidupan Opanya, tapi Opa mencoba untuk kayak meregenerasi lagi ya. Betul. Meregenerasi. Oke, Opa, thank you. Next, Opa ini dari kapan jadi atlet Opa? Atlet itu, saya pengen tahu dulu nih. Atlet itu adalah apakah semua pemain BMX disebut atlet atau ada kayak ujiannya dulu baru bisa disebut atlet? Sebetulnya kalau sekarang yang namanya atlet itu kan berarti kan punya dia menjalankan hobinya untuk menghasilkan sesuatu untuk kehidupannya dia. Yes. Jadi kayak misalnya atlet sepeda, berarti dia di sepeda, pokoknya dia harus dapat duit. Dari situ bisa menghidupi. Nah, gimana caranya? Sehingga dia bisa menjadi atlet yang nantinya akan dibiayai oleh pemerintah. Oke. Kalau saya, ya
Menurut saya sih saya bukan atlet, saya cuma hobi aja. Hobi ya. Hobi. Itu menghasilkan. Sangat dong. Iya dong. Kalau saya boleh bilang, BMX tidak bisa menjadi satu patokan untuk bisa membiayai hidup kita. BMX tidak bisa menjadi patokan untuk membiayai ya. hidup kita. Kalau misalnya orang bekerja kan mendapatkan penghasilan, ya mungkin bisa dibilang bisalah menghidupi ya. Untuk menghidupi. Tapi kalau menurut saya BMX, kalau kamu tanya kepada saya ya, atau kalau tanya ke orang lain ya, tapi kalau menurut saya, sepengalaman saya tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Belum bisa menjamin. Belum bisa menjamin. Iya. Selama ini Opa kan hobi ya. Berarti hobi yang menghasilkan. Ya. Hobi yang itu menghasilkan. lebih tepat. Itu lebih tepatnya ya. Ya. Berarti hobi yang menghasilkan. Hobi yang sangat menghasilkan. Betul. Udah berapa banyak sponsor dari awal Opa bermain BMX sampai hari ini? Udah berapa puluh sponsor yang tekan kontrak sama Opa? Lupa ya. Di mungkin 10 lebih? 20? Lebih? Yang paling besar brand apa? Ya sampai saat ini Opa kayaknya itu adalah idaman semua. Kalau besar kecilnya kan semua juga tergantung ya. Yang penting kan kedua belah pihak happy. Saya bisa memberikan yang terbaik. Si pihak sponsor bisa mensupport saya dengan lebih baik. Itu aja sih. Oke. Iya, karena saya nggak mau sesuatu yang dipaksakan gitu. Kayak contoh misalnya, saya dapat support gitu ya. Terus ya udah, gue kirimin ya produk misalnya tiap bulan gitu ya. Ada dada gitu. Tapi kalau kitanya nggak cocok, ini buat apa ya? Mendingan gue milih. Iya bener ya. Kayak gitu. Kan itu sesuatu hal yang kecil gitu. Malah jadi kepaksa juga ya kita buat promosinya kan. Gitu. Maksudnya sebenarnya nggak cocok juga. Iya, ketika brandnya sponsorin kita, ya kan kita harus ngasih feedback lagi ke si brandnya, sedangkan kita yang nggak cocok sendiri, gimana buat feedbacknya? Gila, dari zaman dulu sampai sekarang dengan sponsornya banyak banget, sampai ada beberapa brand-brand yang saya tahu yang udah support Opa. Pertanyaannya cuma satu, ada nggak sih goal yang belum tercapai sampai hari ini? Ada. Apa? Saya pingin punya arena sendiri. Arena tuh jadi BMX Park gitu ya? nangis gua. Gak apa-apa dong. Kita semoga tercapai ya. Ya, semoga tercapai. Kenapa pengen punya arena sendiri? Pertanyaannya itu kenapa? Seperti yang tadi saya bilang BMX itu kan hobi saya. Jadi betul. memang udah mendarah daging lah. Setia lah ya yang tadi. Playboy-nya ke BMX. Misalnya mah dibuka hatinya sih stang sampai dah di video. Nah, terus saya bisa sampai sekarang ini ya karena BMX juga. Betul. Gitu. Jadi saya banyak belajar hidup saya dari BMX gitu, karena pada saat saya melakukan trik ada yang namanya gagal. Tapi saya nggak pernah menyerah. Terus gitu ya. Kalau saya harus bisa melakukan trik ini, akhirnya bisa kan? Nah itu saya terapkan di kehidupan saya. Jadi namanya hidup kan, saya ada bisnis juga naik turun ya, nggak mungkin kita selalu di atas gitu. Jadi pada saat kita di bawah, ya saya berjuang untuk bisa survive. Bagaimana caranya gitu. Nah terus kenapa saya pingin punya arena sendiri? Di Bali saya sudah punya namanya obstacle. Cuman belum punya tempat sendiri. Lahannya ya? Iya, lahannya belum. Tapi alat-alatnya udah ada. Oke. Itu saya bangun dari nol. Dari saya bikin event, terus saya dapat kontrak, saya dapat show. Ya duitnya dikesanain gitu. Tapi akhirnya alat itu hilang. Kok bisa hilang? Hilang karena saya nggak punya lahan. Disimpan di mana aja gitu? Saya simpan di tempat yang pada saat itu tempat itu sudah ada deal-dealan dengan saya. Oke. Jadi tempat itu boleh dipakai karena kegiatan untuk anak-anak muda. Ya. Tapi karena saya ada kesibukan, ya akhirnya nggak ke-handle ya? Ya nggak ke-handle, terus alat itu rusak, ya akhirnya hilang lah gitu. Jadi ya cukup sedih karena dari alat itu saya banyak menghasilkan anak-anak muda yang bisa melakukan hal yang positif. Iya. Itu entah itu bisa menjadi pemain BMX yang profesional gitu ya, bukan atlet profesional, jadi dia betul-betul mahir gitu loh. Kalau masalah atlet sih biasanya disangkut pautkan dengan, kalau di Indonesia dengan kepengurusan dari pemerintah, jadi pemerintah mau bertanggung jawab terhadap si rider itu, difasilitasi lah apa gitu untuk ikut lomba gitu, bawa nama negara dan lain-lain. Nah ya yang belum tercapai yaitu
Saya sih ya pengen punya arena sendiri. Lahan sendiri udah semua udah. Opa kenapa mikirin kayak gitu? Maksudnya kan itu kan bukan buat Opa, kayak ya punya arena ya orang yang pakai. Kenapa harus mikirin orang lain, Opa? Ya saya seneng karena alat saya yang hilang itu pun bukan buat Opa sendiri kan? Iya, dipakai buat umum dan mereka nggak bayar. Kalau bahagia. Kalau rusak pun itu. ya saya perbaiki. Malah saya perbaiki sendiri. Kalau saya nggak bisa membayar tukang, ya saya kerjain sendiri. Walaupun ya tetaplah ada dibantu dengan teman-teman. Tapi saya tidak pernah mau merepotkan. Gitu. Selama bisa sendiri ya udah sendiri betul. Ya itu memang karakter saya. Kalau memang saya bisa lakukan sendiri, saya lakukan sendiri. Dan semua teman-teman saya bilang begitu ya. Lu mah one man show terus gitu, sorangan we nono. Ya karena saya mampu gitu. Saya mampu, terus saya kan orangnya bukan sedikit ya, mungkin perfeksionis ya. Dan setiap ada apapun yang saya serahkan kepada teman-teman tuh kadang kurangnya gitu. Ya. Ya walaupun banyak juga yang mantap gitu ya. Nah, tapi banyak dikecewakan juga gitu. Sehingga akhirnya nggak semua sendiri ya. Betul. Jadi ya itu tadi, saya nggak mau ribet. Saya bisa kerjain sini, nggak usah gawekeun seorang daripada orang nita kabatur. Ujung-ujungnya salah, rudet aja. Iya betul. Lebih puas juga ya? Lebih puas juga. Ya. Tapi mau sampai kapan kan seperti itu kan bisa seperti itu terus gitu. Sulit untuk kita berkembang. Oke. Dari tahun 80 sampai sekarang teman-teman masih fokus di dunia BMX. Bukan hanya mikirin tentang kehidupannya, bukan hanya saya ke depannya harus seperti apa, tapi ya ada di Opa tuh adalah ya saya pengen semua orang bisa apa ya, kayak punya fasilitas yang oke lah ya, yang layak ya. Jadi aku benar-benar memikirkan orang-orang lain juga ya. Ya kalau mikirin banyak orang rudet nya. Tapi saya mau nama asal jalan. Ya, seneng gitu loh ngeliat, gitu ya, kumpul gitu. Karena buat saya itu suatu apa ya, bukan tujuan atau apapun gitu ya. Kayak ya kalau di saya, kita hidup di dunia ini kan cuman sementara ya. Kita bisa punya ini, punya itu gitu ya. Tapi begitu pada saat kita selesai kontrak di dunia ini, itu kan nggak akan dibawa gitu loh. Jadi kalau kita bisa memberikan satu motivasi yang baik, bikin orang bisa senang gitu, itu mungkin akan kita bawa selamanya. Satu belajar. Belajar apa tadi? Berbagi, terus ya, nama-nama itu. Yes. Kedua udah belum? Belum. Oh, belum. Umurnya. Aduh. Kedua apa ya? Tiga kata nih. Belajar drama. Soalnya di komunitas banyak drama. Itu nyata ya? Banyak drama. Apa dong dramanya? Ya, yang paling berkesan. Sangat anjing drama banget nih. Apa yang masih diingat sama Opa tentang drama komunitas? Ya mungkin ada sebagian orang yang pingin karena kan orang itu kan ada yang sangat mudah bersosialisasi ya. Ada yang sulit. Yes. Nah terus kan ada tipikal orang yang biar gua bisa diterima di anak-anak yang geus we nyen drama misalnya. Kan kayak gitu-gitu. Jadi sebel enggak apa? Ya kumaha deui. Dulu mungkin saya pernah ngalamin mungkin ya dulu tapi kan udah lupa juga. Tapi menurut saya itu nggak baik gitu. Jadi ya jadilah diri sendiri. Be yourself. Ya. Yang terakhir yang ketiga. Cuan ada nggak komunitas cuannya? Selama saya ada di komunitas mungkin bisa dibilang 50-50 ya. Ada yang sebagian orang bisa menjadikan itu suatu cuan. Ya. Misalnya, yuk kita bikin ini merchandise, gitu kan dapat cuan. Ya. Ya adalah 50-50 lah cuan mah. Berarti belajar, drama dan cuan. 3 kata komunitas dari Opa, belajar, drama dan cuan. Jadi banyak belajar, jangan sampai drama biar banyak cuan. Itulah. Bukan BSS namanya kalau misalkan kita nggak bikin challenge buat toko yang hadir hari ini. Jadi Opa, kita punya challenge Opa. Jadi salah satu kru kita ngobrol tadi bilang gini, Cak, Opa itu suka marah-marah loh, kamu hati-hati sama Opa. Makanya sih kepikiran bikin challenge, Opa harus telepon secara random kontak yang ada di HP Opa, telepon sama Opa. Nggak bawa handphone?
Bawa dong, bohong Enggak dong. bawa. Tadi kan kontekan dong. Kesini kan kontekan ya, chatting ya. Ya, siap harus ya. Nih, kalau nggak percaya nih, ini dia tuh cek segmennya tuh. Coba Opa telepon orang di kontak Opa serendam dan marahin dia. Wah, Anak-anak rindu mendengar suara Opa. Siapa ya? Nggak ada. Handphonenya harus random. Jadi, ini apa bawa ke kontak handphone nih? Nggak ada, Kontaknya. saya sudah mengurangi marah-marah. Kenapa? Tadi di depan gua udah nggak merokok, Nggak udah baik. belajar ikhlas. Enggak, kalau sekarang belajar marah. saya marah tuh biasanya ada alasan. Oke, Saya orangnya tipikal yang berusaha selalu menghargai waktu. menghargai waktu. Itu nomor satu. Oke. Saya banyak belajar ya, banyak belajar pada saat saya mengenal dengan ya ada berbisnis lah dengan orang asing gitu kan. Tapi dari dulu juga saya sudah belajar gitu kan untuk menghargai waktu. Menghargai waktu. Ya. Oris tidak menghargai waktu Opa. Silakan marahin Oris. Silakan marahin Oris. Saya pengen lihat Opa marahin Oris. Udah tadi. Sekarang harus di depan kamera, Opa. Nggak Oris bisa, tidak menghargai waktunya Opa. Jadi Oris tuh banyak akalnya dia tuh kan. Biar Opa tidak marah sama dikasih dulu makanan tuh. Nggak Dikasih bisa. dulu kopinya. Nggak bisa. Itu sih intinya itu. Yang kedua, saya nggak suka orang berbohong. Gak suka orang berbohong. Ya. Gitu. Oris tadi ngebohong nggak ke Opa? Nggak ya, dia baik. Dia menepati janjinya. Dia menepati janjinya. Mau traktir saya. Dinner. Jadi Opa bakal dinner sama Oris. Apakah akan diupdate oleh Opa? Tapi terkadang juga orang juga perlu berbohong. Perlu ya, betul. Iya, ya kan? Betul. Demi kebaikan. Demi kebaikan. Ya. Berbohong demi kebaikan. Itu sah. Ya. Menurut saya, Yes, tapi nggak yes. tahu menurut orang lain dan karena kalau ya balik lagi ke masalah apa ya, bohong lu nggak boleh bohong sama agama nggak boleh gitu. Ya, tapi kan sang pencipta punya penilaian tersendiri. Betul. Itu. Betul. Ya kan? Betul. Jadi ya saya semuanya diserahkan kepada sang pencipta gitu kan. Yes. Terus yang tadi apa waktu bohong. Yang ketiga apa tadi saya lupa ya. Apa? Saya tipikal orang teuing poho. Iya, karena udah umur. Tapi yang pasti Yes, sih itu yes. nomor satu sih. Nomor satu itu ya. Ya menghargai waktu. Menghargai Iya. waktu. Sebelum kita closing, saya pengen lihat closing statement dari Opa. Apapun itu Opa, Konsisten. konsisten. Ya harus konsisten. Terus karena konsisten itu kan ada yang bilang udah konsisten anjir nggak ada hasil gitu ya. Tapi kalau konsistennya baik Ya. pasti akan menghasilkan selalu, ya. ya Konsisten menghasilkan sesuatu yang baik. Ya saya main BMX terus gitu ya sampai kalau bisa cerita lagi ya dulu saya sempat dibayar 50.000 sampai dibayar jutaan juga saya pernah sekali show gitu ya. Ya itu hasilnya konsisten gitu. Yang penting kita percaya diri aja. Percaya diri, konsisten dan juga Ya, selalu sama yang tadi itu on time. on time. Jangan lupa selalu on time karena orang yang menghargai waktu berarti dia menghargai segalanya. Opa, thank you banget. Sama-sama. Terima kasih sudah hadir di BSS TV. Iya, Ini adalah sehat episode selalu pertama ya. kita. Opa sehat selalu, sukses selalu. Oke. Semoga cita-cita Opa pengen punya arena bisa tercapai. Amin. Itu doa saya buat Opa. Amin. Semoga Terima sehat kasih. selalu. Terima kasih Opa kita. Sebelum kita minum dulu. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat BSS ya. BSS TV dong. BSS TV. Yes. Oke, Kita sukses. satu dong. Sukses terus. Sukses terus ya buat BSS. Yes. Konsisten dong. Ya enggak? Harus gitu. Jadi buat teman-teman semuanya di episode pertama kita beres barengan dengan Opa Yopi. Di episode selanjutnya kita bakal hadirin tokoh-tokoh yang gak kalah seru dan gak keren dari Opa Yopi. Jadi hari kata kita pamit dulu. Bye bye.